Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkap dugaan jebakan karantina COVID-19 yang menyasar wisatawan mancanegara. Sandiaga mengungkap ia menerima laporan dari wisatawan asal Ukraina yang mengeluhkan hasil tes COVID-19 di salah satu hotel di Jakarta. Turis tersebut mengeluh saat hari terakhir karantina, hasil tes PCR dinyatakan positif. Ia meyakini hasil tes itu salah, namun menurutnya petugas tak mengizinkan mereka melakukan tes dari pihak lain selain yang disediakan petugas karantina. Sandiaga lalu mengunggah aduan turis Ukraina tersebut di akun Instagram pribadinya. Sebelum ini adalah warga dari Amerika mengalami hasil yang sama dan dilaporkan oleh Pak Luhut, dan kali ini ada warga Ukraina. Nah, saya tidak ingin reputasi yang sudah kita bangun begitu sulitnya dalam meyakinkan para wisatawan untuk datang ini tercoreng oleh ulah dari pihak-pihak yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Nah, ini yang perlu kita tindak tegas. Kali ini berkaitan dengan penyediaan fasilitas karantina yang sudah ada di hotel. Jadi wisatawan tersebut sudah dalam karantina dan mengalami perlakuan yang tidak adil dan di luar surat edaran baik Satgas Covid maupun surat edaran Kemenkes berkaitan dengan tes PCR, dan ini sudah kita tindak lanjuti. Sandiaga menyebut wisatawan asal Ukraina ini akan berlibur bersama anaknya ke Bali. Tim Liputan Kompas TV telah berusaha meminta konfirmasi dari pihak hotel tempat turis tersebut menjalani karantina, namun belum ada tanggapan. Lalu bagaimana sebenarnya ketentuan penanganan pasien COVID-19 dari pelaku perjalanan internasional? Berdasarkan surat edaran Kementerian Kesehatan, ada 3 kategori penanganan terhadap pasien COVID-19 dari pelaku perjalanan internasional, yakni pasien tanpa gejala, pasien gejala ringan, dan pasien gejala berat. Untuk pasien tanpa gejala, harus menjalani isolasi di tempat karantina yang sudah ditunjuk selama 10 hari. Untuk gejala ringan, pasien menjalani isolasi 10 hari, ditambah 3 hari setelah tidak menunjukkan gejala. Sedangkan untuk gejala berat, pasien harus dirawat di rumah sakit selama 10 hari, ditambah 3 hari setelah tidak menunjukkan gejala. Terkait aduan turis Ukraina ke Menparekraf, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) berharap masyarakat dapat memahami proses kekarantinaan secara utuh. Di akhir masa karantina dilakukan tes PCR kedua, yang melakukan tes tenaga kesehatan yang ditunjuk oleh tim satuan terpadu, bukan tim hotel. Karena laboratorium yang bisa melakukan testing untuk tamu karantina ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, bukan hotel. Ujar Sekjen PHRI Maulana Yusran, seperti dilansir Kompas.com. Menparekraf Sandiaga Uno menyebut akan menindaklanjuti informasi mengenai dugaan jebakan karantina yang menimpa turis Ukraina ini pada Senin besok. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Saudara, benarkah ada dugaan jebakan karantina seperti yang dikeluhkan seorang turis asal Ukraina pada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno? Seperti apa persisnya peristiwa ini? Kita tanyakan kepada Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 Hairi Trianto dan Sekjen PHRI, Persatuan Hotel Seluruh Indonesia, Republik Indonesia, Maulana Yusran. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Iya. Selamat malam, Mas Aiman. Selamat malam, Pak Maulana. Iya, saya berikan kesempatan dulu pertama pada Pak Maulana, Sekjen PHRI. Apa yang sesungguhnya terjadi, Pak Maulana? Ya, jadi pertama-tama ya, tentu kami agak prihatin ya statement Mas Menteri melalui media sosial yaitu IG ya, yang membuat situasinya makin menjadi gaduh. Yang sebenarnya dalam konteks apa yang disampaikan melalui medsos itu perlu banyak klarifikasi, apalagi kalau kita sudah menyebutkan kata-kata oknum. Itu nomor satu. Yang kedua, kami hotel ini sebenarnya memiliki persepsi yang sama dengan stakeholder pariwisata yang lainnya atau masyarakat, bahwa karantina itu sebenarnya kalau kita melihat dampak COVID yang sudah berlangsung lebih dari 2 tahun, bahwa karantina itu bahkan mengurangi segmen market kami gitu loh. Oke, Pak Maulana, mohon maaf, saya potong Pak Maulana. Kita ke substansi Pak Maulana. Apakah benar ada kejadian seperti yang diposting oleh Menparekraf Sandiaga Uno? Ya, itu yang saya harus klarifikasi. Kejadian itu kan harus diklarifikasi dulu, Mas. Seperti apa gitu loh. Apakah benar hotel yang salah atau siapa gitu loh. Karena kita ini dalam menyelesaikan karantina itu kan tentu harus ada tupoksinya masing-masing. Kalau urusan PCR itu bukan urusan hotel, itu satu. Yang kedua, yang juga harus kita pahamin,
hotel karantina itu kalau tamunya positif bukan di hotel karantina, hotel isolasi. Dari mana hotel karantina itu bisa mendapatkan keuntungan dari hotel isolasi? Hotelnya berbeda kok. Jadi kalau kami berharap pemerintah mengatakan yang dilaporkan oleh Mas Menteri itu harusnya Mas Menteri sebagai pembuat kebijakan, bagian dari pembuat kebijakan yang harusnya berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan yang mengetahui aturan itu. Oke, Nggak dari mungkin info saya yakin bahwa hotel, semua pekerja hotel mengetahui aturan yang berubah-berubah setiap saat untuk menjelaskan itu kepada tamu gitu. ya, Pak Maulana, saya yakin bahwa pihak Anda, PHRI, melakukan investigasi, penyelidikan. Apa hasil sementara yang Anda dapatkan, PHR dapatkan? Yang kami sudah dapatkan laporan dari hotel itu bahwa terjadi miskomunikasi. Jadi yang pada saat tamu itu bertanya ke pihak hotel itu yang menjawab itu kan dari pihak hotel itu tidak mengetahui kalau ada SE yang baru bahwa itu bisa bisa dilakukan 2 kali tes dengan biaya sendiri. Dan tamunya sudah pernah diminta dan tamunya menolak kok. Jadi statementnya nggak berimbang gitu loh. Harusnya yang menjawab itu adalah tenaga kesehatan yang standby 24 jam di hotel itu dan merupakan bagian yang dibayarkan oleh tamu Oke, tersebut. sebentar Pak, kita uraikan dulu. Jadi betul bahwa ada kejadian itu, tapi ada yang salah dengan ceritanya. Saya mau betul. seluruskan itu Ada Pak yang ya. salah dengan ceritanya. Oke, Tamunya sudah ditawarkan, sudah disampaikan, tapi tamunya menolak. Jadi begini, memang betul ada seorang ibu dan anaknya yang berusia 6 tahun. Lalu kemudian dites dia positif, betul ya Pak? Ya, tes itu berdasarkan hasil dari laporan nakesnya ya, bukan kami, bukan Iya, hotel oke, yang mengeluarkan bukan hasil pihak tes hotel, itu. betul. Lalu kemudian dia memintakan, ini saya sesuai dengan apa yang kemudian diposting oleh Menteri Parekraf Sandiaga Uno. Lalu kemudian dia meminta untuk PCR yang kedua dan tidak diberikan oleh pihak yang ada di hotel tersebut. Tidak tahu siapa, apakah pihak hotel ataukah dari tenaga kesehatan. Benar seperti itu? Nah, itu yang mesti diteliti, Mas. Apakah itu benar pihak hotel yang tidak memberikan? Kan pada saat dia positif itu pihak hotel tidak akan menahan mereka ada di dalam hotel, Mas. Dia harus pindah. Hotel akan menyampaikan bahwa inilah tugas hotel begitu ada tamunya yang positif. Itu mereka harus mengirim tamu tersebut ke hotel isolasi. Tentu mereka akan memberikan tarif hotel isolasi. Manakala dia positif, kalau dia minta tes lain, cek tes yang di luar dari hasil tersebut, dia harus bicara dengan tenaga nakesnya, bukan dari pihak hotel, Mas. Informasi yang saya dapatkan Pak, saya mendapat informasi, jadi setelah positif tidak kemudian yang minta PCR yang kedua tidak dikasih, lalu kemudian dirujuk kepada hotel isolasi dari hotel karantina. Betul demikian ya Pak? Ya memang itu opsinya memang seperti itu yang hotel tahu, Mas. Oke. Yang hotel itu tahunya seperti itu. Dan Bapak mengklaim bahwa semua itu di luar pengetahuan dari pihak hotel, tapi tenaga kesehatan yang berada di hotel itu yang terkait dengan tes. Ini yang seharusnya saya jelaskan. Tidak mungkin tenaga housekeeping atau pelayan hotel itu mengetahui semua aturan pemerintah berubah setiap saat. Ini harus dipahamin gitu loh. Jadi seharusnya harus dibentuk lah. Jadi gini loh, jangan semuanya apa-apa hotel yang disalahkan. Karena hotel itu sebagai pelayanan akomodasinya. Mereka bukan memberi informasi sepenuhnya yang dengan aturan yang berubah-ubah. Sementara di dalam aturan kekarantinaan itu ada tenaga pengamanan dan tenaga kesehatan yang berada di hotel itu 24 jam yang mempunyai fungsi dan tugasnya sendiri, Mas. Tenaga kesehatan yang di sana tidak 24 jam, jadi ketika ada sesuatu pihak hotel nggak bisa jawab apa-apa. Mas, kan mereka menginap di sana, Mas. Tenaga kesehatan ya? Iya. Oke, jadi pada waktu ia minta, Bapak mau mengklaim pasti kepada tenaga kesehatan, bukan kepada pihak hotel. Ya harusnya kan diteliti dulu, Mas. Dia mintanya ke Bapak belum dapat siapa informasi gitu penjelasannya. Jadi jangan langsung dikeluarkan statement, kan itu yang terjadi. Iya. Oke, jadi bahasa ini menjadi rancu begitu dikatakan menjadi oknum. Oknum itu selalu yang dikatakan hotel yang menjadi tempat sarangnya oknum. Sama seperti kejadian waktu yang warga negara Amerika yang lalu. Ternyata warga negara Amerika itu bukan karantina, dia lagi diisolasi di salah satu hotel yang milik pemerintah daerah. Di mana kita juga nggak tahu kalau itu hotel itu memang dilibatkan dan bukan kita yang melakukan verifikasi. Jadi banyak hal yang harus sebenarnya pemerintah juga ikut terlibat untuk menjelaskan kepada publik. Jangan biarkan PHRI atau hotel yang menjelaskan, karena PHRI bukan bagian pembuat kebijakan. Kami membantu pemerintah untuk menyiapkan segala fasilitas tersebut. Iya, karena begini Pak, nanti saya akan coba kemudian juga ke Satgas COVID-19. Karena begini, kan orang akan kemudian berpikir ketika diperpanjang yang diuntungkan hotel dan lain sebagainya. Tentu pemikirannya seperti itu pemikiran sederhana, pemikiran awam. Betul ya Pak? Tapi hotel yang mana yang diuntungkan?
Hotel isolasi sama hotel karantina berbeda. Betul. Coba nanti ditanyakan ke Pak Heri, apakah hotel isolasi sama hotel karantina itu satu? Sama. Dari mana sisi mereka diuntungkan? Paketnya jelas terbuka dan transparan kok. Yang menetapkan penentuan harga itu rapat koordinasi di antar satuan gugus Ya, tugas. tentu kalau kita bicara mafia kan bisa banyak, Pak. Artinya ada tarik-menarik dan lain sebagainya, hotel isolasi main ke hotel karantina dan kemudian itu kan itu hal-hal yang kita tahu lah, Pak. Saya menjadi wartawan 20 tahun tentu kita tahu ada trik-trik seperti itu yang bisa dilakukan. Potensi ya, saya tidak menuduh. Nah, bagus kalau kayak gitu, Mas. Bagusnya sekaligus pemerintah sidik dan buka seterang-terangnya. Kemarin yang menjadi mafia itu siapa-siapa aja. Kalau hotelnya silakan diperlakukan secara hukum, tapi tidak dilakukan secara medsos. Oke, baik. Belum asas praduga bersalahnya harus dilakukan. Karena ini hanya selamat 130 hotel yang terlibat dari 30 lobby hotel. Ya. Ingat itu. Dan bagaimana sakitnya para pelaku industri hotel yang sekarang sudah terpuruk ini dikatakan sebagai oknum hanya karena permainan karantina. Ini juga nggak tepat, Mas. Tolong dipikirkan itu pemerintah yang membuat kebijakan. Ya. Jadi kalau ada masalah, tolong kolaborasi dengan topoksi masing-masing menjelaskan. Jangan langsung hotel dibilang oknum. Itu yang keberatan kami gitu. Jadi harus diselidiki. Tentu saya sepakat soal itu dan kemudian itu juga harus diungkap tuntas. Meskipun suara-suara terkait dengan permainan dan lain sebagainya di hotel karantina atau isolasi itu terus bergulir di media sosial. Apakah itu benar atau tidak? Tentu itu harus ada penyelidikan dan itu PHRI tentunya juga mendorong hal tersebut. Saya yakin seperti itu ya Pak Maulana, Pak Sekjen. Yes, Mas. Persis. Oke, saya ke Pak Satgas COVID-19, tapi selepas jeda saya akan kembali ke Anda. Nanti saya akan tanyakan sesungguhnya apa yang terjadi. Dan saya juga mendapat informasi, harusnya karantina 10 hari, tapi 7 hari sudah keluar si turis Ukraina ini. Apa yang terjadi sesungguhnya? Kami akan segera kembali saat lagi, saudara.